Halo semua, kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar bahasa pemrograman. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang looping atau perulangan di Python menggunakan for. Dan kemarin aku sempat bilang kalau next videonya adalah kita akan belajar statement if, elif, else di Python. Tapi karena aku sedikit kelupaan di video sebelumnya, jadi pada video kali ini kita masih akan belajar mengenai perulangan tetapi menggunakan while. Oke, apa sih itu while? While itu sebenarnya sama kayak for, looping, ya kan? While itu sebenarnya perulangan juga. Cuman di sini itu kita nggak pakai for, dan while itu akan berhenti jika statement tersebut bernilai false. Kalau statement itu bernilainya true, itu akan dilakukan perulangan terus. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke sesi codingnya daripada kita bingung di sini. Kita buka dulu atomnya. Oke, di sini udah kebuka. Kita kayak biasa kita create new file, terus kita simpan di sini. Misalkan di sini aku masukin di part 7 aja. Belajar part new.py. Oke, gini. Oke, di sini kita udah bikin satu file, yaitu belajar part 7. Di sini misalkan aku kasih informasi dulu, belajar perulangan while. Oke. While itu sama kayak yang aku sebutin tadi ya. While itu perulangan juga, cuman dia itu akan berhenti jika statementnya itu bernilai false dan akan terus lanjut jika statementnya itu bernilai true. Nah, misalkan di sini sama dengan 1. Itu apa sih? Itu kita anggap nanti adalah di indeksnya. Lalu while i misalkan kurang dari 10, misalkan kayak gini. Nah, i itu variabel yang intinya adalah 1 dan i-nya ini nanti jadi indeks. Ya kan, misalkan di sini ketika kita print di sini akan tes well tes 1. Kalau kayak gini terus ketika kita running, outputnya adalah misalkan kita di sini running algoritma belajar part 7. Oke, Python. Ketika kita running, nah ini akan jalan terus, nggak akan pernah berhenti dan nilainya akan selalu 1, ya kan? Karena kenapa? Karena di sini kita memberikan perintah while dalam kurung i kurang dari 10.2 akan dilakukan perulangan terus, sedangkan i ini nilainya tetap 1 terus, nggak ada penambahan sama sekali. Jadi 1 ini akan diulang terus karena i nya adalah 1 kurang dari 10, maka diulang terus nih, dan ini akan terus jalan nih, nggak berhenti nih. Nah, terus gimana caranya berhenti? Misalkan di sini kita kasih kayak gini nih, i plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1 itu sama dengan kayak kita buat kayak gini. Kita mau buat i plus sama dengan 1 itu kayak i nya ini nanti akan ditambah 1 terus sampai perulangannya itu berhenti di i nya itu kurang dari 10. Nah, misalkan kita running di sini, nah ini akan di looping sebanyak 9, berhenti di indeks 9. Nah, i nya ini adalah indeks dimulai dari 1
di looping sampai indeks ke 9, karena ini kan i kurang dari 10, jadi yang indeks 10 itu nggak ditampilin, ya kan. Nah, kita bisa pakai i plus sama dengan 1, atau kita bisa pakai kayak gini, i sama dengan i plus 1 sama aja. Ketika kita running sama saja. Jadi aku kenapa pakainya ini, karena lebih menyingkut. Sebenarnya logiknya, konsepnya itu sama. I plus sama dengan 1 atau i sama dengan i plus 1 itu sama aja, ya kan lah. Jadi kalau misalkan nih di sini kita inputin 25 misalkan, ya kan? Ketika kita running, ini akan di looping terus sampai ke 24, hingga ke 24. Karena sini tandanya cuman kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Kalau misalkan ini kurang dari sama dengan kayak gini, berarti nanti indeks 25 nya akan ambilin ya, ini 25. Nah, ini untuk perulangan yang well. Terus misalkan kita mau bikin perulangan well tapi dengan input metode input keyboard by user. Nah, misalkan di sini ada bilangan awal misalkan ya, terus int input bilangan awal titik 2, terus bilangan akhir int input bilangan akhir 2. Di sini indeksnya kita deklarasikan nih. Nah, misalkan di sini aku bikin sama dengan bilangan awal lah. Bilangan awal. Untuk penamaan ini kan bebas ya. Kita mau bikin variabel apa untuk menyimpan indeks pertamanya. Ini di sini aku yang akses kan aku kasih indeks variabelnya adalah i, di sini adalah x, bebas. Terus misalkan well sama dengan x kurang dari sama dengan misalkan bilangan akhir. Nah, kedua ya kan, baru ketika kita enter turun ke bawahnya akan print tampil bilangan ini koma x. Nah, terus kalau kita running kayak gini, ini akan terus di looping kan, karena statementnya bernilai terus karena nggak ada penambahan sama sekali nilai x-nya nih, karena di sini kan kita statementnya adalah x kurang dari sama dengan bilangan akhir. Kalau misalkan bilangan awalnya adalah 1, bilangan akhirnya adalah 10, kalau kita cuma nulisin kayak gini, x-nya akan bernilai 1 terus, ya kan, nggak ada penambahan sama sekali sampai berhenti di bilangan akhir. Jadi sama kayak di atas, di sini kita kasih plus sama dengan 1. Terus misalkan kita running, di sini biar nggak bingung, kasih kayak gini, kemarin untuk pembeda. Nah, ketika kita running, nah di sini bilangan awal kita inputin, misalkan di sini kita inputin 5, bilangan akhirnya kita inputin 15. Nah, jadi ketika di running, yang tampil indeks pertamanya adalah si 5. Ini tampil bilangan 5 ditampilin sampai ke bilangan ke-15. Ini by inputan user. Nah, kalau misalkan di sini di inputnya misalkan 0, bilangan akhirnya adalah misalkan 9. Ketika kita running, tampilnya adalah juga 0 sampai 9. Nah, ini adalah untuk perulangan well. Jadi di perulangan itu, di looping itu ada dua jenis ya. Kita bisa pakai looping for atau pakai perulangan yang menggunakan while. Jadi itu tergantung dari case-nya nanti pas waktu kita udah masuk ke dunia programmer. Jadi mau pakai while atau pakai for, ya kan? Nah, mungkin untuk video tutorial
kali ini cukup sekian dulu tentang perulangan di Python yang menggunakan while ya. Nah, untuk next videonya kita akan belajar tentang statement di Python ya. Ini udah masuk ke statement yang kemarin aku bicarakan ya. Jadi statement di Python yang if, elif, sama else ini akan kita bahas di next video. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.